nyalakan rokok, seduh kopi, nikmati kisahnya. Ini adalah Nora, bocil SD Mandiri 1 yang belum bisa mandi sendiri. Namun, kini sudah mulai puber. Dia selalu ikut mamah dan bibinya ke tempat pemandian umum wanita. Menurut tradisi di negara itu, anak lelaki yang belum akil balik masih boleh ikut mandi di tempat pemandian umum wanita. Nora yang mulai akil balik, matanya mulai jelalatan melihat pemandangan indah berupa lembah dan gunung dari tubuh para wanita. Sungguh, surga dunia terhampar di depan matanya. Nora berasal dari keluarga kolot yang patuh pada tradisi setempat. Nora diajarkan bahwa seorang laki-laki harus mampu mandiri. Papahnya pun merupakan seorang pedagang yang rajin. Dia biasa berjualan di pasar dekat rumah Nora. Sesuai tradisi kerja keras itu, maka Nora mulai bekerja paruh waktu sebagai cleaning service di tukang cukur. Untuk mendapat uang tambahan, Nora dan kawannya menjadi pemulung botol bekas yang nantinya dijual pada tukang miras oplosan. Hasilnya mah lumayan deh, bisa buat jajan cilok. Karena sering menjual botol bekas ke pedagang miras, Nora pun diangkat menjadi kurir. Dia disuruh mengirim miras oplosan ke si Soleh yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Akhirnya, Nora menjadi akrab dengan si Soleh yang tidak soleh ini. Bahkan, saat pacar si Soleh datang mengajaknya ke deung heula alias wik-wik siang-siang, Nora disuruh menjaga dagangannya. Dari kejadian itu, Nora melihat kenyataan bahwa pergaulan bebas memang terjadi di masyarakat. Perhatian kepada para penonton bahwa seketat apapun pengawasan di rumah, tetap tidak bisa menjamin si anak selalu terjaga dari pergaulan buruk di luar. Esok harinya, saat Nora mengantar makan siang ke toko papanya, ia melihat sang papa sedang mengelus tangan seorang pelanggan dengan tatapan seorang hidung zebra. Saat di toko, Nora menemukan beberapa majalah dewasa yang diduga milik ayahnya. Dia pun mengambilnya karena rasa ingin tahu anak yang lagi puber lebih besar dari rasa takut kepada ayahnya. Nora lalu memperlihatkan majalah dewasa tersebut pada teman-temannya. Setelah melihat majalah dewasa itu, si Ceking Keriting membisikkan sebuah ide kepada Nora. Si Ceking ingin membandingkan gambar yang ada di majalah dewasa dengan milik perempuan di kampungnya. Caranya, ia menyuruh Nora mengintip para wanita di pemandian umum. Nora pun setuju dengan ide yang diberikan si Ceking. Untuk menjalankan ide tersebut, Nora segera pulang dan meminta sang mama untuk memandikan dirinya. Di dalam pemandian, Nora mulai menjalankan misi rahasianya dengan mengintip para wanita yang sedang mandi. Namun sayangnya, Nora ketahuan pada saat sedang mengintip seorang gadis bohai. Mamahnya tentu marah dan mengajak segera pulang. Semenjak itu, Nora tidak diizinkan mandi di tempat itu lagi. Selamanya. Welcome to the jungle, wahai lelaki cunihin. Tak lama berselang, Nora menemui temannya dan melaporkan misinya. Setelah melalui perdebatan seperti wakil rakyat di gedung DPR, mereka berkesimpulan bahwa perabotan wanita secara umum ada yang berbentuk alpukat, pepaya, dan buah semangka. Sungguh buah-buahan yang sangat lezat, bergizi dan menggoda. Mirip buah-buahan yang dijual di jaringan Superindo dengan kualitas premium. Begitu rapat biologi selesai, mereka melanjutkan kegiatan dengan ngegodain gadis-gadis. Neng, mau jualan kembang ya? Bukan. Masa sih? Kok begitu ngelihat Neng, cinta di hatiku mulai berkembang? Para gadis pun merasa geleh binjijai atas gombalan mereka. Namun, si Ceking idola dan endut ganteng pantang menyerah. Memang begitulah kelakuan bocil yang masuk masa puber. Mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya. Pak Merbot, seorang penjual daging sapi, tidak suka melihat kelakuan para pemuda ABG yang lagi menggoda gadis-gadis. Ia lalu mengusir para pemuda dan mengancam akan melapor kepada orang tua mereka. Tentu para pemuda lari terbirit-birit ke Ciprit. Pada malam harinya, Papa Nora mendapat laporan dari Pak Merbot bahwa Nora suka cunihin. Dia langsung menghukum Nora dengan sabetan rotan. Sungguh pendidikan yang keras ala Gulun Sahara. Dengan garang, ia melarang Nora menggoda para gadis dan bergaul lagi dengan teman-temannya. Ia khawatir Nora menjadi orang yang dewasa sebelum waktunya. Bibinya
Mendengar Nora menjerit kesakitan, segera melerai. Nora pun diajak ke kamar oleh mamahnya. Berbeda dengan cara sang papa dalam mendidik putranya, si mama yang tahu kejadian Nora cunihin ngintip di kamar mandi menasehati Nora dengan cara mendongeng. Ia bercerita tentang tunawisma yang tertarik pada darah perempuan dan lalu memangsanya. Selesai bercerita, si mama berpesan, Nora dilarang mendekati para gadis karena mereka selalu mengeluarkan darah setiap bulan yang mengundang monster tunawisma datang. Pendidikan keras dari papahnya dan dongeng seram dari mamahnya menyebabkan Nora menjadi trauma kepada tunawisma dan takut mendekati para gadis. Pada keesokan harinya, seorang Mahmud Bohai yang bernama Bi Ipah datang ke rumah Nora. Dia merupakan adik dari si mamah yang baru saja pulang merantau sebagai TKW di Malaya. Mereka sangat senang dengan kedatangan Bi Ipah karena membawa banyak oleh-oleh buat mereka. Saat si mamah sedang mencuci kaki suaminya, sesuai dengan tradisi di negara tersebut yang mewajibkan pengabdian seorang istri kepada sang suami, si mamah meminta izin agar Bi Ipah diperbolehkan tinggal di rumah mereka. Awalnya Papa Nora menolak karena Bi Ipah adalah seorang janda centil. Tapi Mamah Nora memaksa agar menerimanya karena Bi Ipah pandai menyulam dan hasilnya bisa dijual di toko mereka. Akhirnya Papa Nora pun mengizinkannya. Suatu saat, Nora melihat ayahnya tengah menggoda Bi Ipah dengan cara memeluknya. Tentu Bi Ipah menolaknya. Melihat hal ini, Nora menjadi bingung. Di satu pihak dia dilarang menggoda para gadis, sedangkan papahnya malah menggoda Bi Ipah. Perhatian. Berhati-hatilah dalam mendidik anak. Antara ucapan dan perbuatan haruslah selaras. Pak Merbot tiba-tiba datang bersama seorang gadis ABG bernama Lela. Lela telah kehilangan kedua orang tuanya dan akan dijemput pamannya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Pak Merbot bermaksud menitipkan Lela di rumah keluarga Nora. Papa dan Mamah Nora tak keberatan karena mereka butuh tenaga buat membantu acara sunatan adik Nora. Nora yang lagi puber akut sangat senang mendengar ABG cantik itu akan tinggal di rumahnya. Lela yang terlihat kucel bin dekil segera dimandikan oleh Mamah Nora dan rambutnya dicuci dengan sampo lidah buaya darat. Ia lalu mendandani Lela dengan kosmetik Wardah. Kini Lela makin terlihat menawan. Lela yang tahu diri mulai membantu tugas rumah tangga. Ternyata sambil beres-beres, Lela sering mencuri pandang kepada Nora. Rupanya Lela pun tertarik kepadanya. Pesta sunatan berlangsung meriah. Ibu-ibu pada ngegosip dan bapak-bapak nonton organ tunggal sambil bergoyang karawang. Malamnya, setelah pesta selesai dan orang-orang tertidur pulas, Nora bangun karena merasa haus dan bermaksud mengambil minum. Saat menuju dapur, dia melihat Lela sedang tertidur dengan daster tersingkap. Ia nekat mendekati dan mencoba membuka dasternya. Namun tidak jadi, karena teringat cerita si Mamah tentang sang tunawisma. Setelah kejadian itu, Nora terlihat cindetan di atas atap. Rupanya terjadi pergulatan batin di hatinya. Sebagai anak puber, dia sangat tertarik kepada gadis cantik seperti Lela. Namun, di lain pihak, dia masih trauma atas cerita si Mamah. Serba salah ya mendidik anak di masa puber. Dikerasin jadi trauma, kalau dibiarin bisa-bisa cilaka. Pucing. Hari berganti, Nora semakin akrab dengan Lela. Bahkan karena Nora sudah tidak diperbolehkan mandi di pemandian umum wanita, maka sekarang Nora minta dimandikan oleh Lela. Kayaknya Nora lagi usaha nih. Pada saat memandikan Nora, Lela berkata bahwa dirinya tahu kalau Nora suka cunihin padanya saat sedang tidur. Namun Lela tidak keberatan dengan hal itu karena dia pun suka sama Nora. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Merasa mendapat lampu hijau, Nora langsung menawarkan untuk memandikan Lela. Namun sayang, sebelum terjadi hil-hil yang mustahil, mamahnya Nora datang memberi kabar
bahwa Lela akan dijemput Pak Merbot esok hari. Et va faire ta valise. Et demain matin, Nora dan Lela yang hasratnya kentang setengah tihang tentu merasa kecewa dan kecewa. Malamnya, saat Nora masuk kamar untuk tidur, ada seseorang berbaring ditutupi selimut. Pada saat dibuka, ternyata Lela sedang berbaring tanpa benang sehelai pun. Terlihat Lela tersenyum penuh undangan pada Nora, sedangkan Nora malah hok cai, hok bari ngacai. Maaf pemirsa, admin harus menyensornya karena terlalu indah. Bagi penonton yang penasaran, silahkan ditonton film aslinya. Yang jelas, esok paginya, Nora terlihat riang dan penuh semangat, persis Manula habis divaksin COVID. Tentu para pemirsa paham mengapa demikian. Sementara itu Pak Merbot datang menjemput. Sebelum berpisah, Nora dan Lela saling bertatapan dan tersenyum penuh misteri. Bahkan mungkin mispaus, karena tersimpan rahasia besar di baliknya. Akhirnya Lela dibawa pergi menuju rumah pamannya. Sejak saat itu, semua trauma kepada gadis